Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustin dengan NIM 085. Di sini saya akan membahas materi yaitu berjudul dengan konsep dasar psikologi kognitif. Oke, langsung saja. Pengertian dari psikologi kognitif sendiri yaitu psikologi yang mengacu dalam perkembangan manusia dari awal lahir sampai lansia gitu. Jadi psikologi kognitif itu dimana kita itu belajar pengetahuan tentang perkembangan manusia dari awal lahir sampai lansia. Dan jadi yang pertama itu konsep dasar itu ada kognisi. Nah, kognisi itu adalah, jadi kognisi itu dipandang dari psikologi kognitifnya sendiri itu sebagai cabang psikologi yang mempelajari aktivitas manusia, pikiran manusia, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada proses persepsi, yang kedua ada ingatan, ketiga bahasa, dan keempat adalah pemecahan masalah. Nah, yang pertama itu adalah proses persepsi, yaitu interpretasi yang diterima oleh indera. Jadi proses persepsi itu lebih fokus ke kayak indera kita ya, seperti penglihatan dan pendengaran. Nah, di sini kita fokus menggunakan penglihatan dan pendengaran dikarenakan pembelajaran manusia itu yang lebih penting itu menggunakan indera penglihatan dan pendengaran, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada ingatan, di mana ingatan itu adalah kemampuan dalam mengingat informasi dari membaca akan lebih tahan lama dibandingkan dengan mendengarkan. Karena ketika kita membaca, maka kita itu akan mudah memahami dan juga otak kita itu akan bekerja dengan semaksimal mungkin dan kita akan mengingat dengan lebih baik lagi daripada kita hanya mendengarkan, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada bahasa, dan bahasa sendiri adalah informasi tentunya akan lebih mudah dipahami dan dimengerti dengan menggunakan bahasa kita yang mudah dipahami. Ketika kita belajar dan kita menggunakan bahasa kita yang mudah dipahami, maka kita juga gampang mencerna kayak pembelajaran kita hari ini, seperti itu. Dan kalau menggunakan bahasa yang sulit, kita pun susah mengetahui, kita susah untuk mengerti kayak ilmu kita, seperti itu. Jadi yang lebih bagus menggunakan bahasa kita sendiri agar kita itu mudah memahami, seperti itu. Dan kita juga mudah mengingat ya, karena bahasanya kita sendiri, jadi kita itu bisa mengingat dan tertata dengan rapi. Yang keempat itu ada pemecahan masalah, yaitu perilaku dan sikap individu yang mencerminkan masalah yang sedang dihadapi. Perilaku dan sikap apabila dikaitkan dengan informasi yang ada akan menciptakan sebuah solusi. Nah, melalui dasar awal kognitif nih yang terjadi pada manusia, perkembangan psikologi kognitif itu dapat dibagi menjadi 3, kalau nggak salah ya, ada 3. Yang pertama itu adalah sensori motorik, yaitu dari awal lahir sampai 2 tahun itu dia itu akan belajar pemisahan setiap objek, gitu. Dan yang kedua itu ada praoperasional, itu pada umur 2-7 tahun, di mana dia akan belajar menggunakan bahasa dan menggambarkan objek dengan imajinasi dan kata-kata. Dan yang ketiga itu ada operasional konkret, yaitu umur 7-12 tahun, di mana dia itu mampu berpikir logis mengenai suatu objek dan kejadian. Nah, ini ada lagi nih teman-teman, yaitu pendekatan kognitif. Nah, yang pertama itu peran persepsi itu sendiri berperan dalam kehidupan individu yang membantunya dalam mengatasi berbagai persoalan hidup yang dijalani. Yang kedua itu ada pengetahuan, yaitu pengetahuan sendiri itu adalah individu yang memiliki banyak pengetahuan akan lebih mengerti dan dapat mengolah informasi dengan cepat karena tahu bagaimana cara mengolah informasi yang tepat, cepat, dan efisien, seperti itu.
Dan yang ketiga itu adalah proses berpikir. Tingkat pendidikan, lingkungan sekitar, dan cara hidup dapat mempengaruhi proses-proses dan cara berpikir. Nah, individu yang berpendidikan tinggi, dia akan dapat mengelola kayak suatu informasi berbasis teknologi dengan cepat dan praktis. Karena mereka telah dibentuk menjadi individu yang modern dengan pola berpikir yang cepat dan logis. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.